Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Melanjutkan kajian bab sifatil jannah wan nar yang hadisnya cukup banyak. Bagian kedua sesudah bulan kemarin dibahas bagian pertamanya. Hadis nomor 6550 dari Anas radhiyallahu an yang menceritakan usibah Haritsatu yauma Badrin wa huwa ghulam. Haritsah gugur, meninggal dunia. Nanti di bawah ada keterangan terkena panah nyasar. Ya bukan dari musuh, ya dari sesama muslim, salah tembak. Saat itu dia masih gulam, masih anak-anak remaja ABG. Faja'at ummuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad arafta manzilata Haritsah minni. Sungguh Anda tahu kedudukan Haritsah dariku. Fa in yaku fil jannah asbir wa ahtasib. Jika ia di surga, aku akan bersabar dan berharap pahala. Wa in takunil ukhra tara ma asna. Jika tidak di surga, Anda akan melihat apa yang akan aku lakukan." Ini bukan berarti maksa ya. Di surga atau di neraka, harus di surga, bukan berarti begitu. Maklumlah seorang ibu kehilangan anaknya yang masih remaja, pan mejehna diandalkeun ya, harapan besar. Jadi bertanya di surga atau di neraka. Terlebih karena meninggalnya belum perang, atau bukan belum perang, bukan oleh musuh. Kalau oleh musuh kan jelas mati syahid. Ini kan karena peluru nyasar atau panah nyasar. Faqala, kata Nabi, waihaki awabilti. Ini ungkapan kasihan, sayang sekali Anda, turut berbela-sungkawa. Awajannatun wahidatun, apakah surga itu hanya satu? Ini enggak tereditnya surga. Innaha jinanun katsirah wa innahu lafi jannatil firdaus. Surga itu ada banyak dan dia ada di surga Firdaus. Ini Firdaus banyak, ada banyak pendapat ya. Katanya dari paradise ya, walau alam ngejelas ku Nabi disabdakan begini. Asal katanya dari apapun kita enggak peduli apakah dari bahasa Inggris, bahasa Romawi, bahasa Latin. Yang jelas Nabi sudah berkata begini, ini sudah bagian dari wahyu. Ini lebih lengkapnya ya. Jadi ibunya Haritsah bin Suraqah namanya Ar-Rubai' binti Nadr. Ya, Ar-Rubai' binti Nadr ini mengingatkan kita pada hadis tentang adiknya Anas bin Nadr yang karena tidak ikut perang Badar, dia bersumpah kalau ada perang lagi akan maju paling depan ke perang, yaitu perang Uhud tahun berikutnya, tahun 3 Hijriah. Kan di perang Uhud itu kaum muslimin terpukul mundur ya, hampir kalah we di babak kedua. Anke di babak katilu, di leg ketiga menang lagi, draw lah.
Jadi ketika di leg kedua itu, babak kedua kalah, sahabat mundur karena Nabi entah pingsan entah meninggal dunia kan, desas-desusnya meninggal dunia, wah berdarah. Nabi tidak sadar. Ini Anas bin Nadar itu malah terus maju ke depan. Dan itu bukan bunuh diri, itu mengorbankan diri demi memecah pasukan musuh. Sampai terluka semua dari ujung kepala, ujung kaki, nggak ada yang mengenalinya kecuali ini Ar-Rubai ini. Dia kenalnya dari ujung jarinya, dari sidik jari atau ujung jari. Nah, anaknya ini Haritha bin Suraqah Ibnul Harith. Ini lebih jelasnya, dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Nabi Allah, ala tuhadithuni an Harithah?" Wahai Nabi Allah, tidakkah Anda bersedia memberitahuku tentang Harithah? Wa kana qutila yauma Badrin asabahu sahmun gharbun. Ia gugur pada perang Badar terkena anak panah yang menyasar. Fa in kana fil jannah sabartu, kalau ia di surga aku akan bersabar. Wa in kana ghairu dzalik ijtahadtu alaihi fil buka. Tapi jika tidak aku akan menangis sekeras-kerasnya tuluy we ceuri tapi keun ka maot. Qala ya Umma Harithah, Nabi bersabda, "Hai Ummu Harithah, innaha jinanun fil jannah." Sungguh ada banyak taman di surga itu. Atau bisa diterjemahkan, ada banyak level, tingkatan, lantai di hotel di surga itu. Wa inna banaki asobal firdaus al-a'la, dan sungguh putramu menempati firdaus yang paling tinggi. Surga firdaus itu digambarkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, inna fil jannah mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 lantai, 100 tingkat. Ini apartemen mana nih yang sampai 100 tingkat? Hotel mana? A'adda Allahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah menyediakannya untuk para mujahid fi sabilillah. Maksudnya yang untuk mujahid fi sabilillah saja ada 100 tingkatan. Jadi ini yang sering dibahas oleh para ulama. Keimanan itu beda-beda levelnya, amal itu beda-beda levelnya. Ya kita rasakan sendiri di sini kan, Pak. Kita yang ada di sini kan beda-beda levelnya. Dan yang lebih tahu itu Allah. Jadi kalau kita menemukan saudara kita ame cek urang, mending ngedulkeun we. Keun we teh maksudnya toleran, bukan berarti dibiarkan. Kita ingatkan, kalau masih begitu ya mau bagaimana lagi, yang penting dai ka masjid ya. Karena memang iman itu ada level-level. Mujahidin saja ada 100 tingkatan. Ma baina darajataini kama bainas samai wal ard. Jarak antara tingkatannya itu seperti langit dan bumi. Walau alam nih yang dimaksud langit oleh Nabi itu apa? Cuma kemungkinan besar yang dimaksud langit oleh Nabi itu ya yang sekitar awan itulah atmosfer. Dan asli nampak dekat tingali ya, langit itu kan atmosfer. Birunya itu kan bayangan dari laut yang tertangkap oleh atmosfer. Jadi kurang lebih jaraknya segitulah, tuh berapa ribu kilometer ya, berapa ribu meter. Jadi jarak antara level 1 ke level 2 itu iya sinyalnya salah. Seperti langit dan bumi. Ini biasa aja.
Fa idza sa'altumullah, apabila kalian mohon kepada Allah, fas'alul firdaus, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah, karena surga Firdaus itu yang paling luas dan paling tinggi. Urahu fawqahu arsyur rahman, diperlihatkan kepadaku di atasnya ada arasy ar-rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya memancar mata air sungai-sungai surga. Ya, jadi puncakna Firdaus teh. Ya kita hanya bisa membayangkan, meskipun pastinya kata Nabi wala khatara ala qalbin bashar, enggak mungkin terbayangkan oleh benak, oleh pikiran manusia manapun. Tentu memohon di sini dan nggak bisa ngadoa unggul, ya makanya Nabi mengatakan kalau kamu mohonlah, nggak harus. Da surga mah bukan ku doa-doa kan, tapi ku amal sholih. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholih yarfa'u. Doa itu naik, diangkatnya oleh amal sholih. Jadi kalau kita kurang amal solehna, tarik-tarik nang doa, moal nepi ka Firdaus teh gitu. Jadi maksud Nabi, kalau kita punya keinginan yang level tertinggi, ya jihadnya harus total. Karena ini buat mujahidin. Jihad itu dalam konteks hari ini kita mengorbankan harta, tenaga, waktu, ya untuk fisabilillah. Bukan berarti meninggalkan dunia, ya. Para sahabat juga tetap bergelut dengan dunia, dan mungkin bisa jihad, itu dagang, itu usaha mas. Mereka dagang, usaha, tapi kekayaannya kemudian diperuntukkan buat jihad fisabilillah, selain buat untuk kepentingan keluarga. Jadi ini gambaran yang dimaksud ada banyak surga itu ada level-level, ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Akan tetapi pernyataan Ibu Harithah tadi bahwa dia akan sabar, kalau tidak akan menangis, bukan berarti Nabi membenarkan tidak sabar ketika ditinggal mati oleh anak atau oleh keluarga. Ini juga jadi dalil, Pak Bu, ukuran kesabaran itu tidak menangisi kematian keluarga. Menangis yang dimaksud itu sampai bersuara, karena kata Nabi SAW, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihusnil qalbi. Allah itu tidak akan menyiksa jika sebatas linangan air mata atau hati yang sedih, ya. Allah itu menyiksa walakin yu'adzibu bihadza wa hadza. Tapi Allah akan menyiksa karena ini teriakannya, suara tangisannya, rintihannya, dan ini nunggul kumaha gitu. Teling. Jadi ukuran sabar ketika ditinggal mati keluarga itu tidak menangis. Tidak menangis maksudnya tadi ya, tidak sampai bersuara merintih-rintih, meronta-ronta, enggak. Kalau sebatas air mata mah ditoleransi, ya. Sebatas hati sedih ditoleransi. Dari kita mah khususnya di ibu-ibu, jadi lamun teu ceurik teh asa teu meunang pahala. Kalau tidak nangis itu tidak berperi kemanusiaan, tidak berperasaan gitu. Padahal justru sebaliknya di hadis itu, kalau menangis itu justru disiksa, bahkan mayitnya ikut disiksa kalau dia tidak pernah pesan kepada keluarganya, kata Imam Bukhari. Jadi bapak dari sekarang pesan ke ibu, mohon bapak mau tong curi gitu. Si ibu kayak pasti ngajawab kan, moal dek kawin deui. Jadi harus dipesankan, misalnya diajarkan. Kalau ada yang meninggal kita ingatkan, ya.
Ya termasuk salah satu caranya tongariu mengaruh suka buah sedih. Mau diungkit-ungkit ke kenangannya udah sedih. Dan hadis lain ada yang menopangnya ketika Nabi lewat, ada ibu-ibu menangisi di atas pusara anaknya. Kata Nabi kan, isbiri, sabar. Ilaika anni, sana kamu gak merasakan apa yang aku rasakan. Di harewosan ku sahabat, ibu nggak tahu siapa tadi itu Nabi. Lalu ibu itu menyusul ke rumah Nabi. Nabi berkata, innama sabru indas sadmatil ula. Ukuran kesabaran itu ketika kejadian pertama. Ibu-ibu naina teu nararangis. Lagi 1 tahun ditinggalkan ke orang tua. Tuh kenapa kalau sudah 1 tahun tidak menangis? Hari pertama menangis. Jadi ukuran sabar itu di saat pertama, di kejadian pertama itu mampu sabar. Ini karena kasusnya di perang Badar, sedangkan larangan tegas menangisi mayit itu di perang Uhud. Jadi tahun berikutnya. Jadi ini sebelum turun syariat yang melarang menangisi mayit. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma baina mankibail kafir, jarak antara 2 bahu orang kafir, masiratu thalathati ayyam liraqibil musri', sejauh perjalanan 3 hari untuk pengendara yang cepat. Standar yang paling cepat itu kuda. Standar kecepatan kuda itu 70 km per jam. Yang aja dihitunglah pakai kalkulator gua abdi. Kalau 1 harinya 12 jam, dah kuda ge istirahatna, berarti 840 km. Kalau 3 hari berarti 2520 km, sama dengan jarak Jakarta ke Bali. Jadi tak bahu orang kafir itu dari ujung ke ujungnya nanti membesar sebesar jarak dari Jakarta ke Bali. Ngobararadaga bokah atau apa juga kulit digodok kan jadi bokah, membesar. Kenapa demikian? Ini ada banyak keterangan lain. Kata Nabi SAW, ya'zumu ahlun nar finnar, penghuni neraka akan membesar di neraka. Hatta inna baina syahmati udhuni ahadihim, hingga jarak antara cuping, ini cuping itu ujungnya berarti anting, cuping telinga mereka ke bahunya. Anting itu bisa bahu bisa tengkuk ke sebelah sini. Masih rota sab'in mi'ati amin, sejauh perjalanan 700 tahun. Wah, di mana ke mana? Dalam riwayat lain disebutkan sejauh perjalanan 70 tahun. Wah, ini di mana ke mana? Di bumi kabulan juga. Dan ini tidak bertentangan karena tergantung kekafirannya. Jadi yang semakin kafir kata para ulama semakin besar. Kenapa membesar? Salah satu penjelasannya dijelaskan dalam riwayat lain, dirsul kafir yaumal qiyamah a'dhamu min Uhud. Gigi geram orang kafir pada hari kiamat lebih besar daripada gunung Uhud. Wah, bapak-bapak apa kan gunung Uhud? Ya. Pokoknya pintu Masjid Nabawi paling belakang, ya, paling utara. Itu kan tinggal di gunung Uhud pada coklat, ya, manjang. Itu huntuna lebih gede ti eta. Ya'dumun, mereka membesar, litam tali aminhum, agar neraka kering, ya, penuh dengan mereka.
waliyadzuqul adzab, dan agar mereka merasakan siksa. Semakin besar semakin terasa sakit. Nya siga sireum dirag-ragkeun ti luhur ka handap da moal nyeri cucungu. Coba bapak ti luhur ka handap kan lebih sakit. Jadi ini gambaran nanti di neraka itu jadi raksasa ya, bahkan yang raksasa dewa membesar. Dan itulah kenapa kemudian la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, kami akan penuhi jahanam itu dari jin manusia semuanya, nepikeun kahirin padadet, dan mereka semua merasakan perihnya disiksa. Hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah la syajaratan, sungguh di surga itu ada satu pohon, yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqtamuha, yang jika seorang pengendara kuda berlari di bawah naungan bayang-bayangnya, naungan rantingnya selama 100 tahun, dia tidak akan mampu sampai pada akhir ujung dahannya. Wah, pada bisa kita tangkap. Jadi kalau disebutkan seluas langit dan bumi, ini pohonnya saja sebesar gini. Dan dalam riwayat lain Nabi kemudian menjelaskan membacakan ayat yang di surat Al-Waqiah, wa dhillim mamdud ya, wa tal'im mamdud ya, wa dhillim mamdud. Dhillim mamdud itu, dhil itu naungan, iuh-iuh ya. Mamdud itu yang panjang, mad mad tabi'i, mad jais ya, yang dipanjangkan. Itu kalau pakai kuda di dunia, bukan kuda di akhirat. Kuda di dunia buat mengelilingi 100 tahun, mual maka kurilingan ya, tidak akan sampai pada ujung dahannya. Dalam riwayat lain disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannah la syajaratan yasirur raqibul jawadul mudammar as-sari'. Sungguh di surga itu ada satu pohon yang jika seorang pengendara al-jawad, kuda al-mudammar, mudammar itu yang diberi pakan khusus ya, as-sari' yang lari kencang. Kan beda kuda buat angkut, kuda balap, beda parabna. Mi'ata amin, selama 100 tahun ma yaqtamuha, tidak akan mampu sampai pada akhir ujung dahannya. Ini dalam riwayat lain disebutkan nama pohon ini adalah tuba. Tuba itu dari thayyib. Thayyib itu baik, bagus. Kemudian gambaran lainnya dari Nabi, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulannal jannah min ummati sab'una alfan aw sab'umi'ati alfin la yadri Abu Hazim ayyuma, pasti akan masuk surga dari umatku 70.000 atau 700.000. Abu Hazim misalnya ketik sebagai periwayat tidak bisa memastikan yang mana yang benar, jadi yang lupanya dari Abu Hazim. Lupa lagi itu 70.000, 700.000. Tapi kan ini sudah kita bahas dulu di bab-bab sebelumnya. Yang benar itu 70.000. Jadi hadis Ibnu Abbas. Dengan saling berpegangan tangan sebagian mereka pada sebagiannya lagi. Tidak masuk yang paling awalnya sehingga ikut masuk bersama yang paling akhirnya. 70.000 lamun kikian Pak. Masuk surga sabaraha panjangnya? Diameter pantona gitu, gerbang surga semuanya masuk bareng.
sajajar sasab 70.000 di mana? Itu gerbang surga sebesar itu, masuk barang. Wujuhum ala suratil qamar lailatal badri, wajah mereka seperti bulan pada malam purnama. Ini sudah kita bahas ya di bab sebelumnya. Saya tuliskan juga di bawah beberapa catatan. Nanti di hadis lain disebutkan Nabi minta tambahan, jangan 70.000 yang masuk surga tahap awal itu. Lalu ditambah dari setiap 1.000-nya 70.000 lagi. Kalau dikalikan jadi 4.900.000 tambah 70 jadi 4.970.000. Siapa mereka yang disebutkan di hadis yang sudah kita bahas? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Bapak mah paragal saeutik minta dipencetan ke si ibu. Ini mah tidak sama sekali, minta ruqyah pun tidak, minta doa tidak. Teu ka rumah sakit, update status. Maksudna naon? Hayang dilomo. Hayang didoakeun. Jadi enggak begitu. Kenapa? Karena tawakal kepada Allah. Yakin doa kita pun sudah cukup. Terkudu update status. Wala yaktawun, tidak milih pengobatan kai. Ya, kai itu dan besi panas. Bahkan terluka parah pun tidak harus sampai dibedah. Wala yatatayyarun, dan tidak percaya kesialan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya inilah yang ini memang kita insya Allah bukan golongan itu ya, dah ya ngamalkeunana. Dan masuk surga itu tidak harus kelompok yang itu saja, kan banyak amal-amal lainnya bisa lewat. Sholat sunat, saum sunat, anu tadi mah panghesena. Maka dari itu cuma sedikit ya, cuma sekitar 4 jutaan atau 5 jutaan dari puluhan triliun jumlah umat manusia. Ini sebagai gambaran. Jadi kalau ada orang yang sudah pasrah sepenuhnya, asal betul tawakal lain aral, itu kita nggak boleh protes. Jadi udah, kudu ke rumah sakit udah. Mau berdoa saja, di doaan, di wiridan, di dikiran, di talqinan, itu termasuk bagian syariat yang diajarkan juga, meski bukan wajib. Mau berobat silakan, ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Hadis terakhir di bagian kedua ini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahlal jannah la yatara'awna al-ghuraf fil jannah kama tatara'awna al-kawkaba fis sama. Sesungguhnya penghuni surga akan melihat ruangan-ruangan di surga sebagaimana kalian saling melihat bintang di langit. Tadi teh kan Pak, yang 100 tingkat saja itu jarak per tingkatnya seperti langit dan bumi. Langit dan bumi teh seperti bintang yang terlihat. Ya, jaraknya sakitu. Saya lewat keterangan sanadnya, langsung saja ke bawahnya. Kama tara'aunal kawkabal ghariba fil ufuqi syarqi wal gharbi. Sebagaimana kalian melihat bintang jauh di ufuk timur dan barat. Pangkulona, pangwetana, ya, pangwetana, pangkulona, itu bintang terjauh. Itulah jarak antara satu surga ke surga yang lain. Ya bapak jeung ibu nanti satu surga atau tidak? Ya. Kalau beda level surganya, itu terjauh. Meskipun bisa berdialog. Kalau zaman dulu kan disensirikan ku Abu Jahal, Abu Lahab, kalau cina jauh bisa ngobrol, wah ini mah tuh zaman canggih. Ke Amerika ge bisa video call. Ya.
Jadi sangat mungkin sudah tidak irasional lagi, masih rasional dan kita masih bisa memahaminya. Ini diantara hadis-hadis yang menggambarkan gambaran surga dan neraka. Hadis ini diajarkan oleh Nabi SAW, intinya untuk meyakinkan kita bahwa surga dan neraka itu ada. Tidak sebagaimana diajarkan oleh Ibnu Sina misalkan. Kata Ibnu Sina, surga dan neraka itu enggak ada, itu hanya simbol. Ya, simbol. Kalau manusia udah mati, ya udah mati. Karena secara fisika gitu kan Ibnu Sina mah. Ya. Makanya Ibnu Sina dikafirkan oleh para ulama. Bisi bapak-bapak merasa bangga, mere ngaran incu Ibnu Sina ulah Pak. Kafir Ibnu Sina. Pancen dokter muslim, saru aja Elon Musk yang Bill Gates kan jasanya besar, ya. Saya bisa ngitab digital jasa si Bill Gates, si Steve Jobs, jasa si Elon Musk. Ngeroy kafir mah kafir. Jadi Ibnu Sina itu diantara tokoh Syiah. Ibnu Sina itu Syiah, ya. Makanya peringatan haul Ibnu Sina itu di Iran, ya. Seminar-seminar haul, karena orang Syiah mah tukang gitu. Haul-haul seribuan tahun nggak ayawe gitu. Tuh di Iran, di negara Muslim lain nggak ada tuh haul Ibnu Sina. Itu hanya ada di Iran karena Ibnu Sina itu Syiah. Dia diantara cendekiawan tokoh yang mendoktrinkan surga dan neraka itu nggak ada. Termasuk ada tokoh-tokoh yang mengikuti beliau, yang terkenalnya beliau. Ini dalil bahwa surga dan neraka itu ada. Apakah sekarang sudah ada? Sudah. Makanya Nabi diberi wahyu. Surga itu begini. Sudah ada sekarang. Cuma kita belum bisa melihatnya. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Enggak. Nah, kalau yang di surga kita nggak mendapatkan keterangannya. Mau besar mau kecil pokoknya nikmat. Mau nanti membesar atau tetap kecil seperti ini nikmat. Cuma yang ada keterangannya, kata Nabi, di surga itu tidak ada kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah, jadi bapak-bapak mau ke surga aja kan. Soalnya aki-aki nenek-nenek. Itu kan ada ibu-ibu nupol nangis, ya nenek-nenek. Kunaon? Berarti saya nggak bakalan ke surga dari nenek-nenek, gitu kata Nabi sambil tersenyum. Ya Nabi kayak heureun. Kata Nabi, nenek itu nanti jadi gadis lagi, ya, atau kan di Al-Quran juga wildanum mukhalladun, hurun ma'in, ya. Hurun ini tuh gadis cantik. Jadi gadis-gadis lagi ibu nanti. Bapak jadi wildanum mukhalladun, jadi pemuda-pemuda yang gagah dan terus dalam pemudanya. Munahna makan muda we geus mapan maju ke depan. Ngarorakene nama beuteungna teh geus mapan, ya, maju ke depan. Nanti mah moal di surga mah gara-gara. Ibu semakin cinta ke bapak, bapak juga demikian ke ibu. Munahna makan bapak sok kagodanya ku artis-artis meningali berita moal kan. Si ibu lagi leuwih geulis tibatan artis. Ada lagi? Mangga Pak Haji. Kan ini ada keterangan bahwa di surga itu minum makan itu sampai 300 piring sekali makan. Bisa ada sebagai simbol setelah makan bahwa bisa juga susah. Itu mungkin. Ya, mungkin saya belum tahu hadisnya, tapi kita nggak usah berdebat benar tidaknya, ya, karena yang jelas pokoknya menikmat gitu. Dan tidak akan ada keringat, tidak akan ada kotoran, mulai sanitasi itu. Ya, tuh kalau bersih WC.
Di hadisnya begitu kan, tidak akan berkeringat dan tidak akan membuang kotoran kencing mual. Sana saatnya bapak caruci darah di situ. Tapi nggak akan, ya, tidak akan. Jadi puas saja. Dan semua yang kita inginkan itu wadaniyatan alaihim dilaluha wa dulilat kutufuha tadlila. Mun hayang kalapan teu kudu naik ka luhur. Turun tanggal kalapan. Wis jadi turun tanggal kalapan jadi cai kalapan. Tinggal bilang apa yang mau, silakan. Begitu Pak Haji, terima kasih. Ada lagi yang lain? Mangga. Ini yang berkaitan dengan surat Al-Mulk di Sunnah Petrus ini waris dari Jadi kata Nabi SAW, semua manusia itu sudah ditentukan kaflingnya di surga dan di neraka. Kalau dia masuk surga, kaflingnya di neraka diwariskan ke orang kafir. Kasih Ronaldo, kasih Messi. Kalau dia masuk neraka, maka kafling di surganya diwariskan kepada orang-orang muslim. Kalau orang semakin bagus imannya, semakin banyak tuh. Jadi kayak kafling si Ronaldo kurang deh, si Messi, karena orang-orang kafir yang masuk ke neraka, nah itu tempatnya di surga itu diwariskan ke kita. Ini bukan berarti urut batur. Jadi grace insya Allah, bukan berarti rumah second, mobil second, ya. Grace, tapi yang semulanya akan dimiliki oleh orang anu itu nggak jadi milik kita. Jadi setiap orang itu mempunyai dua warisan ya. Ya. Mana yang diambil gitu? Ya. Ada lagi? Cukup? Tuh aroma bubur di luar sudah menggoda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.